Pagi hari ini saya akan membawakan atau membagikan tentang pedalet sebenarnya, tahun pintu yang terbuka. Saya dapat tentang pedalet ini dari bulan September sebenarnya. Dan sebenarnya full kemarin tuh saya mau bagikan ini, cuman saya belum sempat bikin di PPT-nya, masih dicoret-coret tulisan tangan. Memasuki tahun baru Ibrani, Israel, tentang Dalet, itu kan sudah diterangkan ya sama Paniko, sama tim teologi ya, itu adalah tahun pintu yang terbuka. Nah, ketika saya belajar atau mencari gitu, saya mendapati ada 4 pintu atau jalan masuk atau jalan keluar dalam hidup manusia. Saya dapat ayatnya di dalam 1 Korintus 2 ayat 9. Mungkin itu satu Korintus 2 ayat 9 itu sebenarnya lagu juga yang saya nyanyikan. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi ada 4 pintu dalam anggota tubuh kita, saudara. Yang pertama adalah mata atau penglihatan. Yang kedua adalah telinga atau pendengaran. Yang ketiga adalah mulut atau perkataan. Yang keempat adalah hati atau iman atau batin. Tuhan berbicara seperti ini sama saya. Dalam pintu mata itu saya dapat ayatnya di Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi, jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Kita tahu ya, di sini mata itu kan untuk melihat, dipakai untuk berjalan. Jadi kalau mata kita baik, di sini dikatakan firman Tuhan bilang seluruh tubuh kita menjadi baik, menjadi terang. Karena apapun yang kita kerjakan di dalam terang itu kelihatan gitu semuanya. Tapi jika mata kita jahat atau gelap, gelaplah seluruh tubuh kita. Saya ngambil ilustrasi seperti ini. Kalau kita mati lampu, Bapak Ibu, tiba-tiba kan gelap tuh. Bisa melihat tapi gelap gitu. Yang ada kita mau ngapa-ngapain, nabrak sini, nabrak sana kan. Pasti susah. Kita berusaha untuk mencari korek api atau senter supaya ada cahaya gitu loh, yang bisa dilihat oleh mata kita. Di sini banyak ya yang bisa bisa menggunakan kendaraan, motor ataupun mobil ataupun angkutan umum. Kalau kita pulang sudah larut malam, malam sekali, motor kita tidak ada lampunya, gampang nggak lewat jalan? Nggak gampang. Tahu nggak di depan jalan yang kita lalui itu di depannya itu ada lubang atau enggak, atau ada polisi tidur atau enggak, undakan atau gajulukan itu nggak tahu. Kira-kira kalau kalau motor kita nggak ada lampunya, kita berkendaraan, kita jalannya cepat atau pelan-pelan, pasti pelan-pelan. Jarang ada orang yang bisa ngebut dengan kondisi mobil tanpa lampu atau motor tanpa lampu. Karena kita tidak pernah bisa melihat di depan jalanan kita itu yang kita lalui itu ada lubang kah, ada polisi tidur kah, atau ada got kah gitu loh. Karena terlalu gelap sekali. Kalau tidak ada lampu jalanan ya, pasti itu sangat gelap. Di sini Tuhan bilang, biarlah mata kita yang merupakan pintu, salah satu pintu yang Tuhan bukakan. Mata kita fokusnya hanya sama Tuhan. Fokusnya hanya melihat Tuhan. Fokusnya hanya pandang Tuhan aja dalam hidup ini. Kalau kita mandang orang, kita melihat orang, wah pasti nggak enak deh, gitu loh. Pasti banyak hal-hal yang tidak enak. Yang kedua di sini Tuhan bicara tentang telinga dalam Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Telinga kita merupakan pintu kedua.
kita ini lebih sering mendengar firman Tuhan atau kita lebih sering mendengar gosip atau mendengar hal-hal yang lain, mendengar musik-musik dunia. Saya nggak anti dengan musik dunia, Bapak Ibu. Tapi musik itu lewat pendengaran itu bisa mempengaruhi hati, bisa mempengaruhi jiwa, bisa mempengaruhi tubuh. Kenapa saya bisa bilang ini? Kita dulu di PPA ada yang namanya penelitian. Jadi ada musik dunia tuh vs musik musik rohani. Itu dibagikan oleh Kak Angga. Saya punya PPT-nya dan saya bisa bagikan sih sebenarnya. Seberapa besarnya musik itu berpengaruh dalam hidup kita. Jadi kita ini mau mendengar yang baik atau yang tidak baik, kendalinya itu ada di dalam diri kita sendiri, bukan di dalam orang lain. Kalau kita lebih sering mendengarkan firman Tuhan, lebih sering mendengarkan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, maka hidup kita pun akan jadi positif. Di sini ada lagi ayat tentang mendengar atau tentang telinga itu sangat banyak. Saya kutip di dalam Wahyu 2 dan Wahyu 3. Di situ dalam Wahyu 2 ada ayat 7, ayat yang ke-11, ayat yang ke-17, dan ke-29. Sedangkan Wahyu 3 itu ada ayat yang ke-6, 13, dan 22. Di mana Tuhan berbicara kepada 7 jemaat Allah. Di sini dikatakan siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi pakailah telinga kita untuk dengar-dengaran apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan perintahkan. Saya akan lanjut kepada pintu yang ketiga dan keempat, yaitu pintu mulut dan pintu hati. Masih di dalam ayat Roma 10, ayat yang 9 dan 10. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Jadi mulut kita adalah pintu masuk yang ketiga dan hati kita adalah pintu masuk yang keempat. Bila dalam menjalani kehidupan ini fokus kita bukan kepada kekekalan, maka fokus hidup kita adalah kebalikannya. Yaitu apa? Sesuatu yang tidak kekal, artinya sesuatu yang fana, yang berlawanan dengan yang kekal. Lawan dari kekal adalah fana. Tadi saya sudah notis di awal dalam 1 Korintus 2 ayat 9, tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi dalam tahun Pedalet ini, kata kuncinya yang saya dapat secara pribadi dengan Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan Sang Pencipta kita. Lewat apa? Lewat mata kita yang terus berfokus pada Tuhan, lewat telinga kita yang selalu menantikan apa yang menjadi perintah Tuhan, lewat mulut kita yang dipakai untuk memperkatakan perkataan yang baik, menginjil, menyebarkan firman Tuhan, bersaksi, dan lewat hati kita tetap percaya sama janji Tuhan, tetap percaya sama apa yang Tuhan sudah janjikan atas hidup kita. Yang terakhir, lawan kata dari mengasihi adalah tidak mengasihi atau membenci. Kasih itu lawan katanya tidak mengasihi. Tidak mengasihi artinya dengan kata lain, kita ini adalah orang yang memberontak. Kan sedangkan firman Tuhan, kasihlah Tuhan Allahmu. Berarti kalau kita tidak memiliki kasih, kita tidak mengasihi Tuhan. Jadi orang yang memberontak adalah musuhnya Allah. Di sini ayatnya yang saya dapat dalam Yesaya 12 ayat 2. Hai anak manusia, engkau tinggal di tengah-tengah kaum pemberontak yang mempunyai mata untuk melihat tetapi tidak melihat, dan mempunyai telinga untuk mendengar tetapi tidak mendengar. Sebab mereka adalah kaum pemberontak. Kita tahu kita hidup di zaman apa. Banyak peperangan, banyak pemberontakan terjadi di sana-sini. Akibat pemberontakan maka timbullah perang. Saya tutup dengan ayat Filipi 4, ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia,
semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jadi biarlah pagi hari ini kita sama-sama belajar. Kita fokuskan mata kita fokuskan telinga kita fokuskan mulut kita fokuskan hati kita hanya untuk memikirkan yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis, yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu kalau kita mau mengalami 1 Korintus 2 ayat 9. Berkat yang tidak pernah dilihat oleh mata, berkat yang tidak pernah didengar oleh telinga, berkat yang tidak pernah kita inginkan atau timbul dalam hati, semuanya disediakan Tuhan, disediakan Allah. Untuk siapa? Untuk mereka yang mengasihi Dia. Artinya mengasihi adalah menuruti perintahnya dan menjauhi larangan. Kita semua sama-sama tahu lah ya, kan sama-sama juga baca Alkitab. Apa sih perintah Tuhan Yesus? Apa sih larangan Tuhan Yesus atau yang dibenci Allah? Dan kita juga harus tahu, kita ini hidup di zaman yang apa? Zaman yang penuh dengan pemberontakan, perbantahan. Kalau tidak ada pemberontakan, tidak ada perbantahan, tidak akan ada perang, Bapak Ibu. Karena ada ketidaksetujuan, karena tidak ada kesehatian, maka peperangan yang ada saat ini adalah bisa terjadi ya karena itu. Karena kasih kebanyakan orang itu sudah semakin dingin, akibatnya perang, sudah tidak peduli lagi. Mari kita sama-sama menjaga pintu mata kita, penglihatan kita, pintu telinga kita, pendengaran kita, pintu mulut kita, perkataan kita, dan pintu hati kita, atau iman percaya kita fokuskan kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, kita berdoa. Bapak kami bersyukur Tuhan, lewat apa yang Kau ajarkan Tuhan, lewat teguran Tuhan, lewat pernyataannya Tuhan. Biarlah semuanya itu Tuhan kami kembalikan untuk memuliakan nama-Mu. Dan biarlah kami juga sama-sama mau belajar Tuhan, menjaga penglihatan kami Tuhan, supaya kami tetap terang, yaitu kami memfokuskan pikiran kami, perasaan kami, kehendak kami hanya padamu ya Tuhan. Dan kami juga mau mendengar Tuhan, menunggu dan menanti-nantikan Tuhan, apa yang menjadi perintah-Mu untuk kami lakukan Tuhan, dalam hari-hari ke depan ini ya Tuhan. Begitu juga kami menggunakan mulut kami ya Tuhan, untuk memperkatakan yang baik ya Tuhan. Memperkatakan iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, memperkatakan janji-janji-Mu, mengingatkan akan janji-janji-Mu ya Tuhan. Dengan hati kami tetap menanti, percaya Tuhan, bahwa semuanya itu akan digenapi ya Tuhan. Bila prosesmu sudah genap atas setiap kehidupan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Dalam 1 Korintus 2 ayat 9 ini ya Tuhan. Engkau sudah menyediakan berkat supranatural ya Tuhan. Yang bahkan tidak kami doakan, karena Engkau tahu Tuhan apa yang kami perlukan dan kami butuhkan Tuhan. Kami hanya tinggal melakukan apa yang menjadi bagian kami, yaitu fokus kami pada kekekalan dan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Makasih Bapa, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.